Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li ma'unati ulama'illah wa nakhussu khususan mu'allifi hadzal kitab usuli wa furihi wa masyaikhi wa tullabihi nafa'ana Allah bulumihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyaikhina wa muallimina ghafarallahu dzunubahum ajmain barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 21 ya. Wasalis itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wasalisu mimma tad'u alla tukhalital umara'a wasalatina wala tarahum. Wasalisu utawi kang nomor telu. Wasalisu utawi kang nomor telu dari 4 yang tidak boleh dilakukan kemarin itu dari nasihat kan ada 8, yang 4 dihindarkan, yang 4 dilakukan. Yang ini masih nomor 3 dari yang dilakukan, yang ditinggalkan. Wasalisu utawi kang nomor telu mimma saking nasihat, ma barang isine nasihat, tada'u kang ninggal sapa sira, tada'u kang ninggal sapa sira, tada'u kang ninggal sapa sira, Allah tukhalita iku yen to ora nyampuri sapa sira, Allah tukhalita iku yen to ora nyampuri sapa sira, Allah tukhalita iku yen to ora nyampuri sapa sira, al-umara ing pira-pira pejabat termasuk perangkat desa. Wassalatina lan pira-pira sultan termasuk kepala desa. Wala tarahum lan ojo ningali gumun sapa sira hum ing umara wassalatin. Wala tarahum lan ojo ningali gumun sapa sira hum ing sala umara dan wassalatin. Li anna ru'yatahum kronon sak temene ningaline gumun umara wassalatin, li anna ru'yatahum krono sak temene ningali gumun umara wassalatin wa mujalasatahum lan lelungguan atau jagong nyangkruk ngopi umara wassalatin, wa mukhalatotahum lan nyampur bergaul umara wassalatin, afatun iku panca baya, afatun iku panca baya, azimatun kang gedhe, kang agung. Walawi betulita lan lamun den cuba sapa sira, lan lamun den cuba sapa sira
biha kelawan mukhalato. Apa masdarnya tukhalitu itu? Biha kelawan mukhalato. Biha kelawan mukhalato. Da ninggalo siro. Ninggalo siro angkah saking siro. Angka saking siro madhahum ing muji-muji umaro wasalatin wasana'ahum lan ngelem umaro wasalatin li anna Allah ta'ala krono sak temene Allah ta'ala yaghdabu iku bendu sapa Allah yaghbadu iku bendu sapa Allah idza mudiha nalikani den puji sapa alfasiku wong fasik wadzalimu lan wong nganiaya wong kang zalim fa innahu moko sak temene kelak kok fa innahu wa man utawi sapane wong doa kang donga sapa man doa kang donga sapa man lituli baqaihim maring dawaake umure ya baqaihim iki umure atau periodene lek pemerintah iku baqaihim itu periodene umara wasalatin fakot ahabba moko demen sapa man bukan luwih demen itu ya fil madi itu wazan af'alah fakot ahabba moko demen sapa man ayu so ing yen to den durhakai sapa Allahu Allah fi ardihi ing dalem bumine Allah. Yang ketiga ini dari nasihat Imam Al-Ghazali bagi kita yang sedang mencari ilmu ayyuhal walad ini jangan sampai bergaul dengan para umaro. Umaro itu ya perangkat itu. Menteri siapa itu. Wasalatin lan rojo. Rojo itu ya pimpinan pemerintah. Salatin itu presiden, gubernur, bupati, camat, desa. Umaro itu para pembantu mereka. Ya intinya begitu. Cuman nanti di belakang itu ada kriterianya yaitu fasikun wadzalimun. Bahwa yang dimaksud di sini umaro dan salatin ini adalah umaro yang fasik ya. Umaro yang fasik. Umaro yang fasik itu gimana? Ya, yang fasik yang sangat yang fasik itu fajir itu loh, sering melakukan kemaksiatan dan zalim. Segala kebijakannya tidak pernah pro dengan rakyat. Nah, itu kriterianya. Maka kalau pemimpin yang seperti itu kita jangan sampai bergaul dan jangan gumun. Wala tarohum itu maksudnya begini, menjadi tolak ukur kesuksesan itu loh. Wala tarohum begitu. Sawang, sinawang gitu loh. Wala tarohum itu. Jangan sampai menjadi tolak ukur kesuksesan. Atau wamaja lasatuhum nyangkruk jagong dengan umaro wasalatin tapi yang fasik itu. Kalau kalian kebetulan atau dicoba ya dan coba itu loh walau tulita. Kalau kalian itu kebetulan punya teman, punya saudara atau punya kebetulan ya kenal dengan siapa? Dengan umaro wasalatin ini, maka
kita jangan sampai angka madhahum wa sanahum, jangan sampai terlalu memuja-muja, jangan terlalu ngelem. Nek salah ya katakan salah. Ya jangan sampai kayak anu lah kalau di Indonesia. Cebong sama apa? Kampret. Yang satunya ada bener, wakil bener. Yang satunya ada salah, namanya salah. Jangan sampai begitu. Artinya kita membenci pemimpin itu jangan membabi buta, membela pemimpin juga jangan membabi buta. Kita boleh mengkritik bahwa kebijakan tertentu tidak pro dengan rakyat, tapi jangan juga sampai membenci bahwa presiden itu kafir, misalnya PKI, jangan. Yang kita kritik itu kebijakannya yang tidak pro rakyat. Atau boleh jadi kita presiden membela bahwa presiden itu bukan PKI, presiden itu bukan kafir, dia orang Islam. Tapi jangan sampai membela membabi buta bahwa kebijakan menaikkan harga itu sudah bagus. Atau kebijakan tentang menaikkan PPN 11% itu sudah bagus. Jangan. Karena itu nyata tidak pro dengan rakyat itu. Kalau kenaikan BBM sih masih bisa dikaji ulang, artinya memang karena yang non subsidi, tapi jangan membabi buta lah intinya. Membela pemimpin jangan sampai membabi buta, karena kebijakan yang begitu itu Allah tidak suka kalau orang itu membela seorang pemimpin yang kebijakannya itu tidak pro dengan rakyat. Itu maksudnya idza mudihal fasiqu wa dzalim. Maka kalau kita berdoa agar periodenya diperpanjangkan itu berarti sama dengan orang ini suka terhadap suka jikalau Allah Allah itu dirurhakai gitu. Orang ini kan sudah fasik, dolim. Kita berdoa semoga tahun depan dipilih lagi semisal. Itu manda alitu libaqaihim itu maksudnya begitu. Bukan berdoa semoga panjang umur, enggak. Kalau itu kan pribadi kan, enggak masalah. Maksudnya kita berdoa semoga periode depan ini kepala desa zalim, si seneng karaokean, seneng wedoan, si zalim, kebijakan bansosnya hanya dibagi ke keluarganya, tidak sampai kepada tidak sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan semisal. Kita mendoakan atau kita mengampanyekan supaya dia terpilih lagi di periode depan. Nah itu kata Allah fakat ahabba ayyusallahu fi ardihi. Itu sama saja dengan mencintai kemaksiatan yang ada di muka bumi ini. Maka kalau ada pemimpin seperti itu, kita yang bergaul. Maka kalau di syarahnya ini bal yad'u bi islahi halihi wa adalatihi. Tapi kita doa yang benar adalah bi islahi halihi wa adalatihi. Semoga pemimpin kita ini menjadi baik akhlaknya, bagus perilakunya, dan adil kebijakannya. Wa dafa'a zulmahu wastiqamatahu wa biqaunihi mudfiran wa mansuran ala a'daihi fid din. Dan kita dengan segala bentuk kezaliman harus menolak. Nah, itu kriteria pemimpin. Jadi yang dimaksud di sini bukan umara wasalatin secara umum, tapi ditaksis di terakhir itu yaitu umara dan salatin yang fasik dan zalim. Fasik itu perilakunya sendiri yang fasik, suka bermaksiat. Kalau zalim itu kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Nah, intinya begitulah kalau bahasa mahasiswa. Harusnya PKH itu yang mendapatkan adalah orang-orang miskin semisal. Oh ini kok ada rumahnya bagus tapi ada stempel PKH, ya kan enggak masuk gitu. Nah, maksudnya begitu. Bisa jadi salatinnya benar, tapi umaroknya enggak benar, kan bisa jadi begitu. Bisa jadi kebijakan pimpinan, kebijakan kepala desa itu sudah bagus,
Kebijakan bupatinya sudah bagus lah, perangkat-perangkatnya yang memainkan terkadang. Nah, itu di Indonesia tidak ada begitu. Aman kalau Indonesia ini pemimpinnya semuanya adil. Kebijakannya insya Allah semua pro rakyat. Rakyat yang punya kepentingan di situ. Warabi'u tawi kang nomor 4. Tadi nomor 3 ya. Sekarang nomor 4. Warabi'u tawi kang nomor 4 mimma saking nasihat atau kang ninggal sapa sira. Nasihat yang jangan kita lakukan Allah takbelah iku yen to ora nampa sapa sira. Allah yakbala iku yen to ora nampa sapa sira syai'an ing suwi-wici min atoyal umaro. Oh, kalau di sarahnya itu min atoya. Nah, apa di sini min atau il umaroi saking wehane piro-piro pemimpin pemberian wahadayahum lan piro-piro hadiah umaro. Wa in alimta senajan ngerti sapa sira annaha sak temeni atau ya wahadaya atau syai'. Kalau di sarahnya itu bisa 2, kalau annahu ke syai', kalau annaha ke atau ya wahadaya. Minal halali iku setengah saking barang halal. Li anna toma'a krono sak temeni sifat toma. Li anna toma'a krono sak temeni sifat toma. Minhum. Toma itu maksudnya mengarep-ngarep ya. Ngarep-ngarep. Minhum saking umarok wasalatin. Minhum saking umarok wasalatin. Minhum saking umarok wasalatin. Yufsidu iku ngrusak apa toma ad-dina ing agama. Ad-dina ing agama. Wa ya li annahu krana sak temene toma ya tawalladu iku memunculkan atau melahirkan atau menyebabkan bisa. Ya tawalladu itu melahirkan, memunculkan opo minhu saking toma opo al-madahanatu. Al-madahanatu ing madahanah itu dahnun itu sikap sikap etok-etok. Nah, kalau amudahanah itu kepura-puraan atau sifat menjilat. Injilat orang jilat cowok itu dijilat gini ya. Tapi maksudnya itu apa ya? Menjilat pemimpin itu loh maksudnya. Wa mura'atu janibihim lan ngrekso arae umaro wasalatin lan ngrekso arae umaro wasalatin wal muwafaqatu lan nyocoki fi zulmihim ing dalem kezalimane umaro wasalatin. Kita jangan sekali-kali menerima pemberian dari pemerintah. Jangan sekali-kali menerima pemberian umaro. Perangkat desa ke opo-opo tolak. Hadiah tolak. Walaupun wa in alim ta'annaha minal halal. Meskipun kita ngerti bahwa itu sebenarnya barang halal. Tapi kalau kita itu sering menerima, bukan menerimanya yang di ilatnya itu bukan menerimanya, tapi menerima ini menyebabkan gitu. Kalau kita itu sering mengharap jagani pemberian para umaro, pemberian para pemerintah, itu akan menyebabkan sifat menjilat.
atau selain menjilat itu membela atau menyepakati kezoliman. Kenapa? Karena wis diimuni. Nah, itu loh yang kalau tidak ada tendensi begitu enggak apa-apa, terima kalau pemerintah ngasih enggak masalah. Tapi kalau ada tendensi agar kezolimannya dibela, nah, ya kan? Oh ini jalan Kanjuruhan, jalan Jaliban ini rusak. Kita harus kritis kepada bupati semisal. Iya kita, karena tidak pernah dikasih apa-apa oleh bupati. Yang kerja di bupati, kerja di Pemda, di Cipta Karya, Bina Marga, yang sering mendapat bantuan dari bupati, tidak mungkin bersuara itu. Nah, kan gambarannya begitu. Nah, itu maka untuk mencegah itu kita jangan sampai menerima pemberian pemerintah. Kalau tidak ada tendensi begitu ya enggak. Jadi kita jangan menerima itu karena ada tendensi ini. Bahkan naudzubillah wal muwafaqatu fi dzulmihim. Kita di sela-sela kebijakannya yang zalim kita tetap membela. Itu kan bahaya. Membela babi buta itu. Jangan sampai. Wa hadza utawi iki al-mudahana wa mura'atu janibihim wal muwafaqatu fi dzulmihim atau wa hadza utawi iki toma kulluhu sekabehane hadza fasadun iku merusak fid dini ing dalam agama. Intinya kalau kita sering mendapatkan sesuatu dari pemerintah, pemikiran kita akan subjektif. Artinya subjektif apa? Cenderung membela pemerintah. Wa aqallu madarratihim utawi luwih sithik kemudaratane hadza. Utawi luwih sithik kemudaratane hadza. Annakah iku sak temeni sira. Iza qabil tala nalikani nampa sapa sira. Atau yahum ing weh-wehan pemberiane umaro wantafa'tah lan ngalap manfaat sapa sira wantafa'tah lan ngalap manfaat sapa sira ai akaltah atau mangan sapa sira min dunyahum saking pira-pira dunyane umaro ahbabtahum moko dadi sebabe demen sapa sira ing umaro minimal kalau kalian itu sering diberi sesuatu oleh pemerintah, kalian akan menyukai pemerintah, akan ke timur patang ke biar membela pemerintah. Ini ndak usah jauh-jauh. Ini perangkat desa ini, tanyakan Mateodi sama kadesnya ya tetap harga mati. Saya juga begitu. DPR ini harga mati DPR RI. Kenapa? Karena kita di situ gitu. Nah, itu loh maksudnya begitu. Tapi bukan itu sekedar contoh apa ahbab tahumnya. Tapi untungnya yang kita apa tadi? Yang kita mukholato, yang kita mujalasa, yang kita ru'ya tahum itu bukan pemimpin yang fasik. Oh, Kades Ganjar itu adil itu, rajulun adil. Nah, jadi minimal begitu. Kalau toh kita tidak membela kedzalimannya, minimal kita menyukai kedzalimannya. La waman utawi sapane wong ahabba kang demen sapa man ahadan ing wong siji. Yuhibbu moko demen sapa man tula umrihi ing dawane umure ahad. Wa baqaihi lan langgengi ahad bid darurati kelawan darurat. Nah, ini yang bahaya.
Ini khusus pemimpin dolim ya, pemimpin dolim. Kalau seperti kita ini kan yang kita bela pemimpin adil ya, ya. Pemimpin adil, adil semua. Artinya begini, kalau kita itu mencintai seseorang atau mencintai seorang pemimpin, pasti kita mengharap selain panjang umur dia itu tetap menjabat. Ini contoh seperti kalian perangkat desa ya, pasti mengharap karena kalian ini diangkat menjadi perangkat desa ketika masa jabatannya si A, pasti mengharap si A ini ketika pemilihan pasti iya biar jadi lagi kan begitu Pak ya, biar kita naik pangkat kan begitu. Bayangkan kalau yang jadi bukan yang ini misal. Saya juga begitu, sama. Semuanya begitu. Bro, 575 DPR stafnya semua begitu mengharapkan anggota DPR-nya dipilih lagi apa? Yuhibbu tula umrihi wa baqaihi. Cuman bedanya kalau di kitab ini kan bidarurah. Nah, dengan segala kedzalimannya, dengan segala kemudaratannya, dia mengharap tetap menjabat. Nah, tapi kalau kita kan bukan bidarurah ya, membawa manfaat. Wa fi mahabbati baqa'i dzalim lan iku tetep ing dalem demene langgenge wong zalim. Ini zalim yang dimaksud. Wa fi mahabbati baqa'i dzalimi lan iku tetep ing dalem demene langgenge wong zalim iradatun utawi kekarepan fi zulmi ing dalem kezaliman ala ibadillahi taala ing atase kaulane Allah taala. Wa iradatu kharabil alami lan kekarepan rusake alam. Kalau mencintai atau menyukai atau mengharapkan tetapnya kezaliman, berarti dia ini mengharapkan kerusakan di bumi. Wa ayyu syai'in moko endi-endine suci-suci yakunu ana apa syai' adarra iku luwih bahaya min hadza saking ikilah man ahabba tadi itu ikilah man lidini maring agama wal akibatilan pungkasan itu maksudnya akhirat ya. Coba kita bayangkan apa yang lebih bahaya daripada ini, yang lebih bahaya bagi agama. Nah, jadi bahaya sebenarnya kalau pemimpin itu dolim ya, semisal pemimpinnya kalau di Indonesia tidak ada ya, pemimpinnya itu suka korupsi apa segala program pemerintah diakuisisi negara. Dulu ada, tapi bukan di Indonesia dulu. Dikuasai oleh keluarga, tol, apa namanya, retribusi diambil keluarga, diambil yayasan keluarga, tambang masuk ke kas keluarga. Dulu ada begitu. Apalagi bandara, retribusinya masuk ke keluarga. Dulu ada. Dulu. Nah, itu kan nyata-nyata dolim itu. Maksudnya untuk memperkaya diri dan kelompok. Memperkaya diri keluarganya. Keluarga Centini ya dulu ya, ada keluarga itu. Itu semuanya diambil keluarga. Kalau orang ini menerima bantuan dari ini, pemimpin yang zalim ini, meskipun selama 320 tahun berkuasa semisal, ini yang menyebabkan bahaya, kita akan membela secara babi buta. Setelah disita oleh presiden selanjutnya, disita semua langsung keluar. Enak zamanku tuh ya, enak karena enggak dengar apa-apa dulu kan. Dulu ada begitu itu, kebijakan semua diatur oleh keluarga. Sekarang ini mending, demokrasi ini murni dari rakyat untuk rakyat. Sekarang ini mending. Meskipun ada beberapa cukong mafia yang bermain masih mending lah. Tapi tidak era kok sekeluarga begitu, enggak. Nah, kalau kezaliman ini kita harapkan, itu bahaya bagi agama kita.
dan bahagia bagi kehidupan kita. Maka wa iyyaka ngedo sira ngrekso sira wa iyyaka ngrekso sira ayyuh diaka yen to kebujuk ing sira apa istihwa usyayatin kepleset melesetake nih setan atau tipu daya setan kene au qauli ba'din nas utawa pengucape sebagian ni menungso laka maring sira bi annal afdol pengucape ngene bi annal afdola kelawan sak temene kang luwih utama wal aula tegese luwih utama annal anta khudah yen to ngalap sapa sira ad-dinaro ing dinar wa dirham lang dirham minhum saking umaro wa tufarriqaha lan bagi sapa sira huma ing dinar wa dirham bainal fuqara'i ing dalem antarane pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin. Jadi bisikan setan itu begini, oh ambil aja meskipun dari memimpin dolim gitu loh. Nanti kalau kamu tidak suka kasih saja ke fuqara dan masakin, itu lebih bagus. Nah itu bisikan setan itu, bisikan setan. Karena urung wujude, lek ngerti wujude, oh dibae akeh kaya eman. Nah, oh dibae apik. Fa innahum moko sak temeni umara yunfikuna iku aweh nafaqah sapa umara fil fiski ing dalem kefasikan wal maksiati lan kemaksiatan. Wa infakuka utawi aweh nafaqahe sira utawi oleh aweh nafaqah sira ala duafa innas ing ngatasi pira-pira duafae menungso pira-pira lemai menungso duafa innas itu ya fuqara masakin itu yang dimaksud ya khairun iku luwih bagus min infakihim saking oleh nafaqahne oleh ngewehi nafaqah umara daripada mengambil dari pemerintah. Ya. Pemerintah yang dolim ini ya, bukan pemerintah ini. Kalau pemerintah kita ini insya Allah tidak dolim. Bahkan kalau kita tidak menerima itu yang dolim, karena memang hak kita. Nah, kalau kita itu kata Abu Ghazali, daripada memberikan orang miskin dari pemberian pemerintah itu lebih baik pemberian kita sendiri. Lebih baik pemberian kita sendiri kita kasihkan kepada orang-orang duafa gitu. Fa innal la'ina moko sak temene iblis kang al-la'in. Jadi al-la'in itu di mana-mana gelarnya iblis ya. Al-la'in. Kang den laknat. Koto'ah teman-teman megot sapa iblis medot koto'ah teman-teman medot sapa iblis koto'ah teman-teman medot sapa iblis nakoh kasirin ing pira-pira gulune wong akeh minan nasi saking menungso nakin ini maksudnya akal ya maksudnya ya akal membunuh akal gitu loh maksudnya. Bihadhil waswasati kelawan ikilah pengeridu. Wa qad zakarna lan teman-teman nutur sapa ingsun hu ing wa qad zakarna lan teman-teman nutur sapa ingsun hu ing al-la'in fi ihya'il ulumuddin ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fatlub hu moko nupriyo sira
hu ing ihya bukan fatlub hu moko nupriya sapa sira hu ing al-lain, maksudnya keterangan tentang al-lain samata ing dalem mengkono kitab ihya. Samata ing dalem mengkono kitab ihya. Jadi iblis itu membunuh logika kita dengan beberapa bisikan. Nah, waswasat itu dengan bisikan. Nah, kalau terkait bisikan iblis itu sudah diterangkan di Ihya Ulumuddin. Jadi begini, bisikan iblis itu bahayanya begini loh. Seperti kemarin yang kita bahas itu, bahwa iblis itu akan memberikan analogi, memberikan logika yang positif bagi amal negatif, memberikan logika positif bagi kemaksiatan, itu iblis itu. Ya contohnya kemarin itu, artinya ya Allah itu maha pengampun lah, sesekali kita maksiat nanti tobat ya gitu loh. Itu waswasah bihadil waswasah itu, bisikan iblis itu begitu. Atau dalam hal ini nih, terima aja pemberian sultan, raja atau pemimpin itu, pemberian perangkat desa itu terima aja. Nanti kita kasih ke fuqara dan masakin. Karena belum tahu wujudnya. Lek wis ngerti wujudnya ya tak jadi. Saya bagi akhirnya kakam bibi. Nah, memang setan begitu. Coba, tidak usah jauh-jauh. Kalian belum punya belum punya istri loh. Pasti ketika ingin melakukan maksiat ya nanti tobat lah. Ya kan? Nanti tobat lah. Setelah apa? Lu baca kopi apa ya? Kita adus. Besoknya kok sendirian lagi, gak ada teman. Kok ada wifi. Nah, download lagi VPN. Download lagi VPN, klik lagi XN link itu apa sih itu ya, situs lah dibuka lagi. Setelah selesai dibuang gitu, di uninstall itu. Encang diwing atau buat encang diwing. Pernah ngerasa begitu enggak ya? Enggak pernah lah. Enggak pernah. Kalau di sini insyaallah lah enggak ada lah. Enggak ada bedanya. Jadi sama dengan begitu, setan itu begitu. Pasti setelah melakukan dihapus semua. Hapus VPN, diuninstall. Opera yang sinkron dengan VPN itu diuninstall. Video-video yang enggak bagus diuninstall. Besoknya kok sendirian lagi, gak ada teman, ya kan? Ya begitu seterusnya. Nah, kita harus ya, semoga kita ini ya, makanya disarankan setiap kita sholat, setiap mau tidur itu baca surat Al-Falaq gitu ya, dan surat An-Nas itu, agar kita itu jauh dari bisikan setan atau bisikan iblis. Kalau bisikan setan untuk mengarah ke maksiat itu gampang, nyata. Maksiat itu gak boleh. Yang sulit itu diiming-imingi, nanti bisa tobat, nanti bisa baca istighfar. Wa amal arba'atu itu yang 4 ya. Jadi 4 yang tidak boleh dilakukan. Kesimpulannya itu ada yang pertama tidak boleh berdebat. Yang kedua iya benar ya, tidak ya, sesekali jangan berdebat. Yang kedua menghindari orang, bukan ini ya. Yang kedua itu yang mana? Ini. Yang kedua, jangan kita sebisa mungkin tidak menjadi wa'id dan mudakir. Tidak menjadi tukang ceramah atau tukang mengiling.
Kalau toh kita terpaksa menjadi tukang ceramah, ada syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, tidak bergaul dengan pemimpin. Dan yang keempat, tidak menerima sesuatu dari pemimpin. Itu 4. Kalau kita ingin makrifat ini, ingin makrifat billah. Wa amal arba'atu anapun utawi papat allati kang yang bagi sayukja laka kadhe sira antaf alaha apa yen to nglakoni sapa sira ing arba'ah. Wa amal arba'atu utawi anapun utawi papat allati kang yang bagi sayukja laka kadhe sira apa antafalaha yen to nglakoni atau mergawe sapa sira ing arba'ah iku fal awwalu. Fal awwalu muka utawi kang pertama. Ini 4 yang harus kita kerjakan. Kalau kemarin 4 yang tidak boleh, yang harus kita tinggalkan. Jadi memang 8 nasihatnya itu. Iku fal awwalu muka utawi kang pertama. Anta jala iku yen to ndadekake sapa sira muamalataka ing sesrawungane sira atau penggawean sira, muamalah sira ma'allahi ta'ala iku sertane Allah ta'ala bihaisu kelawan sekirane lau amila seumpama lamun ngamal ngelakoni serawung ngelakoni maka sertane sira biha kelawan muamalah sopo abduka kaulo siro seolah-olah ini ya kaulo siro tardo ridho sopo siro biha kelawan muamalah minhu saking abduk tardo ridho sopo siro biha kelawan muamalah minhu saking abduk walayadiku lan ora rupek opo khotirukah kerentek ati siro walayadiku lan ora rupek ora sumpek apa khotirukah kerentek ati sira alaihi ing ngatasi abduk wala taudhabu lan ora bendu sapa sira ing abduk walladzi utawi barang latardo kang ora ridho sapa sira ing alladzi linapsika maring awake sira min abdika saking kaula sira al majazi kang bangsa majazi etok-etok maksudnya seolah-olah fala tardo moko ora ridho sapa sira aidon hale maneh lillahi taala maring Allah taala wa huwa hale utawi Allah sayyiduka iku tuan sira al hakiki kang bangsa hakiki. Jadi ini begini. Nah, karena memang saya itu bisa baca ini bisa. Cuman lek gak ngaji ku gak ngerti keterangannya anjenan. Secara harfiah itu gampang. Karena tidak ada bahasa yang sulit. Cuman kalau tidak ngaji itu angel, menjelaskan begini. Jadi yang dimaksud di sini begini. Antaj'ala mu'amalataka ma'allah. Jadi kita harus menjadikan muamalah amal kita sehari-hari itu adalah sesuatu sekratu atau yang diridhoi oleh Allah. Paham ya? Jadi muamalah amal-amal kita yang kita lakukan ini harus sebisa mungkin amal atau pekerjaan aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Ngaji diridhoi oleh Allah, sholat, tarawih, puasa diridhoi oleh Allah. Sebisa mungkin jangan melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Cara ngukur gimana? Ya ini. Bihaitsu law amala ma'aka biha abduka tardo biha minhu. Jadi begini. Seumpama kamu punya pembantu, ya kan? Kamu punya pembantu, pasti kamu itu menginginkan pembantu kamu ini, hamba kamu ini, pasti menginginkan seluruh aktivitasnya itu yang sesuai dengan harapan kita, kan gitu.
tak usah abdur, anggap tokang lah ya, tokang. Kalian ingin buat rumah, kalian nyoro tokang, pasti kalian mengharap sebisa mungkin kelakuan tokang yang agar rumah kita ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu yang dimaksud biha lau amala ma'aka biha abdu katardo biaminhu. Jadi mau kita nyoro orang, seorang hamba, pasti kita menginginkan sesuatu yang kita harapkan. Wala yadiku khatiruka alaihi wala taghdabu. Dan sebisa mungkin pekerjaan hamba kita ini, orang seesoro kita atau tokang ini tidak memunculkan nek-onek ya teh atau tidak memancing emosi kita. Sekiranya tak salah gitu. Jadi begitu. Perbandingannya begitu. Maka begitu juga kita sebagai hamba Allah. Kita sebagai hamba Allah pastinya harus beraktivitas sehari-hari yang aktivitas itu diridhoi oleh Allah dan tidak memancing murka Allah. Sama dengan tadi itu. Kok nyoro Yunus, ngecat pagar, pasti harapan saya itu cek sampai kelero. Cek sampai kelero. Are sepote saya dina, sekoning dina. Mun terbalik kita kan murka aja. Mun terbalik dari perintah senyoro jeregena. Sama, Allah itu ketika kita lahir itu perintah bojong pasah. Mun sampai kelero, Allah murka, tidak ridho. Nah, logikanya begitu. Jadi logikanya itu kembali ke diri kita, diumpamakan gitu. Padahal kita andi tokang itu kita itu cuman jeregen sebangsa majazi. Mereka itu kuli sebang abdun tapi sebangsa majazi. Dan Allah itu sebagai sayyidukal hakiki. Nah, jadi intinya di poin pertama ini, jadikanlah aktivitas kita ini sehari-hari adalah aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai aktivitas ini yang sesuatu yang bertolak belakang atau yang menjadi jalan murka Allah. Wasani utawi kang kaping pindho. Kulama tadi itu hablum minallah ya, hablum minallah tadi itu. Anta ja'ala muamalataka ma Allah itu hablum minallah. Yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho. Kulama amilta ing dalem semangsani ngelakoni sapa sira, ing dalem semangsani ngelakoni sapa sira binasi kelawan menungso, binasi kelawan menungso ij'al dadekno sapa sira hu ing amil atau amil tah itu kalau diambil masdarnya ya keamal ya. Keamal kama kaya oleh tardo ridho sapa sira linafsi kamaring awak dhewe sira minhum saking nafsik lianahu krono sak temene kelakuan layak mulu ora sempurna iku ora sempurna apa imanu abdin imani kaula hatta yuhibbu singgo demen sapa abdin lisa irinasi maring sekarene menungso maing barang yuhibbu kang demen sapa abdun linafsihi maring awak dhewe ni abdun. Kalau tadi hablum minallah, yang ini hablum minannas, harus bersifat empati. Artinya apa? Kullama amil tabinas ij'alhu kama tarda li nafsika. Pekerjaan yang kita lakukan terhadap manusia haruslah sesuatu yang sekiranya kita yang ketika tertimpa kita itu kita juga rela.
Paham ya maksudnya ya? Jadi begini. Kalau kita itu tak gelem etokol, ya nokol oreng. Nah, kita itu tak gelem saken oreng, ya nyaken oreng. Nah, makanya jadikan apa pekerjaan kita itu yang amal kita hubungan kita kepada manusia itu, perlakuan kita kepada orang lain ini harus sesuai apa yang kita rela menerimanya. Kalau seumpama kita diginikan kita menerima, ya kita pantas mengginikan ke orang lain gitu. Misal kita sedekah, seumpama kita dikasih sedekah kita nerima enggak? Oh nerima, berarti orang lain juga menerima. Enggak apa-apa dilakukan. Kalau menyakiti orang lain, kita seumpama disakiti orang lain, mau enggak kita? Kan tidak mau. Maka jangan menyakiti orang lain. Nah, itu hablum minallah. Makanya la yakmulu imanu abdin hatta yuhibbu li sairin nas ma yuhibbu li nafsihi. Iman seorang itu akan sempurna kalau memberlakukan orang lain seperti halnya memberlakukan kepada diri sendiri. Mun kita tapok je sake, ya orang lain ya tapok je sake. Makanya jangan napok orang ni lah maksudnya. Mun kita kalau pacar sake, ya jangan lah pacar orang. Mun kita gasak sake, ya jangan gasak orang. Ya intinya begitulah. Nah itu hablum minan nas. Kalau tadi kan hablum minallah. Nah wasalisu utawi kang nomor 3. Idza qara'ta nalikane maca sapa sira al ilma ing ilmu auto lak tahu utawa sinau mutolaah ya sapa sira ing ilmu kalau mun sampean geni kamaca de ilmu atau sinau de ilmu yang bagi moko sayukjo apa ayakuna yento ono apa ilmu ka ilmu ni sira yuslihu iku bagusi apa ilmu kolbekah ing atini sira. Nah ini yang ketika saya membaca ini saya merenungi bahwa yang bukan konslet pemahaman tapi wasiat ini gimana kok tidak intelektual sama sekali gitu. Wa yuzakilan bersihake apa ilmu nafsaka ing awak dhewe sira kama kaya oleh lau alim tan lamun ngerti sapa sira. Seumpama kalian tahu anna umruka itu annah ya. Jadi di nahwu itu ada ketentuan anna itu yang bisa ditarkik, ada ditafkhim, itu ada ketentuannya. Ada an, ada anna. Yang ini kebetulan anna ini, bukan an ini. Anna umroka ing sak temeni umur siro. Kalau kamu tahu bahwa umurmu iku mayabqa ora tetep apa ma ghaira usbu'in kejaba sak minggu. Seumpama umurmu hanya kurang seminggu, fabid darurati moko kelawan darurat. Fabid darurati kelawan darurat la tastagilu ora ketungkul sapa sira fihi ing dalem. Nah, kalau di kitabnya itu fiha ya. Atau begini, la tastagilu moko ora ketungkul sapa sira fihi ing dalem ilmu gitu aja ya. Biar enak. Ora ketungkul sapa sira fihi ing dalem ilmu bi ilmil fikhi kelawan ilmu fikih. Wal ini kalau di syarahnya itu bukan akhlak. Wal khilafi lan ilmu khilaf. Ilmu khilaf itu ilmu perbedaan. Wal khilafi lan ilmu khilaf. Nah kalau di syarahnya itu la tastagilu fiha, bukan fihi. Kalau di kitab ini la tastagilu ora ketungkul sapa sira fiha ing dalam usbu maksudnya. Jadi dalam seminggu itu kita tidak sibuk bi ilmil fikih kelawan ilmu fikih
wal khilaf lan ilmu khilaf. Kalau ini pasti ya, pasti ilmu khilaf ini. Salah cetak. Karena yang diharap itu adalah ilmu yang mengasah intelektualan, ilmu khilaf itu. Ilmu perbedaan pendapat itu. Wal usul lan ilmu usul. Wal usul lan ilmu usul. Wal usuli lan ilmu usul, yakni usul fikih kalau di sini, bukan usuluddin ya. Kalau usuluddin tetap penting. Usul fikih ya penting, cuman ada keterangannya nanti. Wal kalami lan ilmul kalam. Wa amsaliha lan piro-piro sepadane ilmu fikih khilaful usul ila akhirih. Li'annaka karena sak temni sira tak lamuh iku weruh sapa sira anna hazihil ulumi ing sak temeni ikilah ilmu la tughnika iku ora nyukupi apa hazil ulum kah ing sira bal balik tastagilu ketungkul sapa sira bi muraqabatil qalbi kelawan nginjen-nginjeni ati muraqabah bi muraqabatil qalbi kelawan nginjen-nginjeni ati wa ma'rifati sifatin nafsi lan ngaweruhi pira-pira sifate nafsu sifate awak dhewe. Yang ketiga ini begini, yang ketiga ini seumpama kita diberitahu bahwa umur kita tinggal seminggu misal. Maka kita tidak perlu menyibukkan diri dengan belajar fikih. Tidak perlu menyibukkan diri belajar belajar apa tadi, ilmu khilaf, ilmu usul, kalam dan sebagainya. Kenapa? Karena semuanya itu tidak mencukupi kita untuk menghadap kepada Allah. Nah, makanya saya berpikir, kok tidak intelek sekali ini. Ternyata ketika saya mengulas dari awal, ayyuhal walad ini memang wasiat, bukan wasiat, jawaban surat Imam Al-Ghazali kepada muridnya yang bertahun-tahun memang sudah mencari ilmu. Artinya apa? Orang yang menerima ini sudah full dengan kitab fikih dan usul itu sudah hafal, sudah hatam. Jadi kalau kita meniru ini tidak bisa. Nah, artinya yang perlu kita lakukan di sini, idza qara'tal ilmah aw talaqtahu yang bagi ayyakuna ilmuka yuslihu qalbaka wa yuzakki nafsaka. Sebaiknya kalau kita membaca ilmu, belajar ilmu adalah ilmu yang bisa memperbaiki batin kita, hati kita, wa yuzakki nafsaka, dan bisa membersihkan jiwa kita dan bisa mengubah perilaku kita. Daripada ilmu-ilmu yang lain itu bukan tidak penting, tapi tidak cukup untuk dibawa menghadap kepada Allah. Maka kalau kita dikasih tahu bahwa umur kita tinggal seminggu, misal, ya kita tidak perlu sibuk-sibuk mempelajari ilmu yang lain-lain itu. Bahkan kita itu hanya sibuk muraqabatil qalbi. Muraqabatil qalbi itu apa? Ka'annaka tarallah fa illam yastati fa innahu yaraka. Itu muraqabah. Kalau di Risalatul Mu'awanah kan begitu. Muraqabah itu ketika kita beribadah atau dalam aktivitas kita sehari-hari, kita harus merasa bahwa Allah itu di hadapan kita. Ikan makai biktiwan takut saat cowok nangis, aduh pada Allah, daya lah jan, iya kan? Makai lebih tiban ya kosan kan takut sih bareng bini jan. Kenapa? Ada Allah. Itu muraqabah, boy. Nah, kalau muraqabah itu merasa Allah, kita melihat Allah. Atau kalau tidak bisa, kita harus merasa bahwa Allah itu pasti melihat kita. Itu muraqabah.
takok sak maksiat tuh. Jangan mau bermaksiat, mau berprasangka buruk, mau hasud itu takut. Kenapa? Allah pasti dengar isi hati kita. Sedih ya. Wa ma'rifati sifatin nafsi, lan ngaweruhi sifat pira-pira sifate awak. Introspeksi diri. Tidak sibuk membaca buku, ribuan buku, tapi sibuk memperbaiki akhlak dan memperbaiki jiwa. Wal itrodi lan mingu an ala ikid dunya saking piro-piro hubungan dunia. Pasti kita itu tidak begitu berat untuk untuk tidak berhubungan dengan dunia. Kenapa? Karena kita dikasih kabar bahwa umur kita tinggal seminggu. Pasti sibuk ibadah. Wa tuzakki lan bersihake sira nafsakah ing awak dhewe sira anil akhlaqiz zamimati saking akhlak kang den cela. Dan kita pasti sibuk membersihkan jiwa kita dari akhlak yang tercela. Wa tastagilulan ketungkul sapa sira bi mahabbatillahi ta'ala wa ibadatihi kelawan mahabbah kepada Allah wa ibadati lan ibadah kepada Allah. Pasti kita juga menyibukkan diri kita untuk mencintai Allah dan selalu beribadah kepada Allah. Wal ittisafi lan persifatan bil ausofil ahsanati kelawan pira-pira sifat kang bagus. Walaya murulan ora liwat ala abdin ing atasi kaula yaumun apa dina walailatun lan bengi illa kejaba wa yumkin lan ngongangake apa ayakuna yen to ana apa mautuhu matine abad fihi ing dalem yaumun. Bahkan hari-hari kita ini ya kita lalui dengan apa namanya itu dak-dikduk itu loh. Seolah-olah nanti kematian akan datang gitu. Seolah-olah besok, seolah-olah nanti ya panik unsur panik. Nah, dan paniknya itu diselaraskan dengan mengubah akhlak kita, memperbaiki jiwa kita. Nah, tapi ini kata Imam Al-Ghazali itu kepada muridnya itu yang sudah memang selesai ya dalam urusan ilmu fikih itu selesai. Bagi kita ya tetap semuanya ilmu itu ya penting. Ilmu usul penting, ilmu kalam penting, ilmu fikih penting karena semua itu menjadi bekal kita ketika kita menghadap Tuhan. Ayyuhal waladu eling-eling anak isma rungokno ya. Ngrungu sapa sira? Ngrungu sapa sira mini saking ingsun kalaman ing guneman ing kalam akhiron kan liya. Akhiron akhara ya, akhara kang liya. Kalau akhiron itu yang terakhir. Akhara kang liya. Dengarkanlah ucapan dariku, ucapan yang lain. Wa tafakkar lan angen-angeno sira fihi ing dalem kalaman akhir. Hatta tajida singgo nemu sapa sira kholason ing slamet. Hatta tajida singgo nemu sapa sira kholason ing slamet lamun annaka sak temeni sira ukhbirta dan kabari sapa sira. Nah ini logikanya ya. Imam Ghazali ini senang logika. Logikanya tadi itu loh, kalau seumpama kematian kita kurang seminggu itu, ini dianalogikan begini. Lau annaka lamun sak temeni sira ukhbirta dan kabari sapa sira anna sultana sak temeni sultan, ada pejabat, raja, bupati, gubernur, ba'da usbu'in ing dalem sakwusi sak minggu ya jiuka bakal teko sapa sultan kah ing sira zairon hale wong kang nyambangi. Logikanya begini, seumpama kalian mendapat kabar, Bu Khofifah mau ke rumah kamu, semisal gitu loh. Minggu depan semisal. Atau Senin depan,
Bu Afifah mau ke rumah kamu misalnya. Fa ana a'lamu, moko utawi ingsun a'lamu iku yakin sapa ingsun. Fa ana moko utawi ingsun a'lamu iku yakin sapa ingsun annaka sak temeni sira fitil kal muddati ing dalem mengkono mongso latas tagiluh iku ora ketungkul sapa sira ila kejaba bi islahima kelawan bagusi barang alim tah kang weruh sapa sira anna nadhara sultan sak temene ni peningalane sultan raja saya kau iku bakal tumiba apa nadhara sultan alaihi ing atase ma nyatane ma minasyabi saking pakaian wal badani lan badan wadari lan omah wal firasyi lan lemek wa ghairiha lan liyane mazkur. Nah, contoh begini, seumpama kalian dikabari ada Bofifah lah ya, mau ke rumah Yunus misal. Minggu depan. Pasti selama seminggu ini Yunus ini sibuk memperbaiki rumah, ya kan, cat pegawai, nyari kelapis genteng ke nyambut gubernur atau apa yang nyediaki lama sofa segaya atau hidangan segaya wogoi lah. Kenapa? Karena bodoh apa pejabat mau ke rumah. Masaen oblonco. Nah, itu padahal kita hanya dikabari ada pejabat mau ke rumah. Bagaimana kalau kita dikabari seminggu depan kalian akan menghadap Allah misalkan beda lagi. Wal an lan ing dalam saiki tafakkur mikira sira ilama maring barang asyarta gawe isyarah asyartu gawe isyarah sapa ingsun bihi kelawan ma fa innaka fahimun moko sak temeni sira fahimun iku paham fahimun iku wong kang gampang paham wal kalamul fardu utawi kalam kang sidik fardu iku bukan sendirian ya tapi sedikit bicara sedikit penjelasan yakfi nyukupi iku nyukupi apa kalamul fardu al kayyisah ing wong kang limpat ing wong kang cerdas. Sekarang ya, kata Imam Ghazali saya sudah memberikan analogi tentang tadi itu loh apa namanya narasi bahwa kita akan kedatangan tamu pejabat ke rumah ya kan pasti kita memperbaiki rumah kita, pakaian kita, hidangan segalanya disiapkan. Nah, sekarang mikiro seumpama Allah yang akan mendatangimu atau menjemputmu. Nah, gitu loh maksudnya logikanya begitu. Apa yang perlu diperbaiki gitu loh maksudnya. Kalau pejabat yang mau apa namanya? Mau ke rumahmu yang diperbaiki kan ini apa namanya? Rumah, badan, pakaian, bungkon yecet, telasan bungkon yecet karena banyak tamu itu misal. Bayangkan kata Imam Ghazali, semua Allah minggu depan ini mau menjemput kamu. Apa yang kalian siapkan gitu lah maksudnya. Padahal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sak temani Allah la yanzuru ora ningali sapa Allah ila suwarikum maring pira-pira bentuk sira kabeh atau maring pira-pira rupa sira kabeh wala ila amalikum lan ora maring pira-pira amal sira kabeh walakin lan tetapi yang duruh iku ningali sapa Allah ila kulubikum maring pira-pira atini sira kabeh wa niyyatikum lan pira-pira niate sira kabeh wa in aratalan lamun ngarepake sapa sira ilma ahwalil qalbi ing ngaweruhi pira-pira tingkai ati fandur moko ningalono sira ilal ihya maring kitab
Ihya. Wa ghairihi lan liyani kitab Ihya min mulsonnafati saking pira-pira kitab karangan ingsun. Wa hadzal ilmi utawi iki ilmu sing dimaksud ilmu ahwalil qalbi itu ya. Wa hadzal ilmu utawi iki ilmu yang dimaksud ilmu ahwalil qalbi fardu ainin iku fardu ain. Kenapa? Untuk pribadi. Wa ghairuhu tawiliyani hadza fardu kifayatin iku fardu kifayah. Illa angin migdaroma kira-kira ni ilmu atau barang yu ada kang den tekaake bihi kelawan ma faraidullahi taala opo piro fardu ni Allah taala kaya salat zakat berarti iku tetep fardu ain. Wa huwa utawi Allah yuwafiku muga-muga nulungi sapa Allah ka ing sira hatta tuhassiluhu sehingga ngasilake sapa sira hu ing hazal ilmu. Jadi kalau kita membayangkan, kita dianalogikan akan ada pejabat ke rumah kita pasti selama ini, selama minggu Senin misalnya, Senin ada pejabat ke rumah kamu, pasti kamu sibuk memperbaiki rumah, memperbaiki nyari lama segenteng, belanja hidangan dan lain sebagainya. Dan bayangkan kata Imam Ghazali, kalau kalian diberi kabar bahwa Senin besok ini Allah akan menjemputmu, gitu lah maksudnya. Apa yang kalian persiapkan? Sedangkan Allah itu la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak memandang rupa kalian. Makelah bedenepon, makelah skincarean, makelah ngangguya facial misal, skincarean facial ngangguy pon apa wardah misal. Allah tak jeling itu. Sek jeling Allah adalah hati kita, amal soleh kita, ilmu kita yang kita amalkan. Maka apa kata Imam Ghazali? Ya ilmu ahwal itu wajib, fardu ain itu. Ilmu ahwalil qalbi itu. Ilmu tentang tingkah hati itu wajib. Kalau kalian ingin mengerti, baca di kitab Ihya. Nah, katanya begitu. Atau di buku-buku atau di kitab-kitab Imam Ghazali yang lain. Kenapa? Karena ilmu ahwal itu wajib, fardu ain. Yang lain itu sunnah, bukan sunnah apa fardu kifayah. Yang lain itu fardu kifayah. Kalau satu desa ini sudah ada satu saja yang bisa nahwu shorof cukup. Karena yang lain bisa dibimbing gitu. Tapi kalau ilmu ahwal itu tidak bisa. Harus fardu ain. Dan semoga Allah wa huwa yuwaffiquka hatta tuhsiluhu. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita agar kita memperoleh ilmu ahwalil qalbi. Warabi'u Allah tajma'il akhiri wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.